Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini sanak saudara kita, saya mencoba untuk bertanya-tanya kepada Angku Datuk Sati gitu kan. Saya pas pulang dari Jakarta gitu, saya kebetulan ketemu sama Angku ini. Nah, saya buat janji gitu kan. Angkunya kapan ya bisa kita berbincang-bincang. Nah, aku penasaran gitu, apa sih yang namanya anak di pangku kebanyakan dibimbing gitu kan. Jadi saya penasaran gitu kan. Saya sering nanya sama mama saya. Mama saya bilangnya kayak gini, nantilah kalau pulang kampung ketemu sama angku kamu gitu kan, baru tanya gitu kan. Mama nggak terlalu ngerti. Nah, pada hari ini angku Datuk Sati ini ketemu sama aku kan, jadi hatiku senang gitu kan, ketemu sama angku gitu kan. Saya ingin bertanya masalah anak di pangku kamu akan gimana gitu ya. Sehat selalu ya angku. Ya, sehat, Nah, alhamdulillah. ya, sekarang kita untuk mencoba bertanya ya angku ya, masalah anak di pangku kemanakan dibimbing itu apaan sih angku gitu. Ya, terima kasih Nak Yusra. Jadi sebagai anak yang merantau atau besarnya di perantauan, kata ini memang sering didengarnya. Iya gitu kan. Tetapi banyak yang kurang paham dia apa artinya anak di pangku keponakan dibimbing itu. Iya gitu. Nah, begini Nak Yusra, ada pepatah Minang mengatakan kalau paku kacang balimbiang tampuruang lenggang-lenggokkan lalu bau kasarwaso. Anak di pangku keponakan dibimbing orang kampung dipatenggangkan dan sampai binaso. Kan begitu. Jadi begini Nak Yusra, pengertian anak di pangku itu artinya anak digendong. Nah, di pangku itu kan artinya digendong. Jadi anak kita, anak biologis kita, Iya. itu artinya kita gendong. Kemudian ponakan itu akan anak dari saudara kita, anak dari saudara perempuan kita. Nah, misalnya Nak Yusra punya saudara perempuan. Saudara perempuan Nak Yusra itu punya anak. Nah, itu anak saudara perempuan Nak Yusra itu keponakan jatuhnya bagi Yusra gitu. Jadi, itu namanya ponakan. Jadi, ponakan itu dibimbing. Dibimbing itu artinya dipegang kayak orang berjalan kan, bimbing tangan, nah gitu. Sementara kalau itu orang kampung dipatenggangkan itu artinya orang kampung itu kita jangan sampai kita itu perilaku kita menimbulkan sesuatu yang tidak disenangi oleh masyarakat. Kalau ini kan anak di pangku kemanakan dibimbing ini kok, ini kan kalau dibawakannya ini kan adat gitu. Iya. Maksud saya itu bagaimana yang maksudnya fungsi anak itu gimana, kemenakan itu gimana dalam masyarakat itu gimana kalau dalam kita beradat gitu kan. Ini yang harus saya tanyakan gitu kan. Seandainya nih kok ya, seandainya saya nanti pulang kampung, terus tinggal di kampung gitu kan. Nah, jadi saya udah mulai mengerti gitu kan masalah-masalah adat, walaupun saya selama ini di Jakarta gitu kan. Jadi saya mulai mengerti dan mulai paham. Nah, itu yang harus saya tanyakan gitu kok. Jadi cikal bakalnya itu kan dari anak. Jadi seorang anak di sebuah keluarga, ya, termasuk di Minangkabau, kecil dia menjadi seorang anak dalam suatu komunitas terkecil itu keluarga. Nah, ketika si anak ini sudah besar dia, kemudian anak ini punya sudah menikah dia misalnya, dan dia punya anak pula misalnya kan, nah, tentu status si anak tadi berubah menjadi seorang bapak. Dan kemudian di samping dia berubah status jadi seorang bapak bagi anaknya di rumah istrinya itu, nah dia kan punya anak tuh. Nah, anaknya itu berarti dia sebagai istilahnya sebagai mama gitu kan. Jadi dia itu dia punya saudara perempuannya itu kan punya anak. Dia akan menjadi seorang mama. Jadi anak tadi
akan menjadi seorang mama dia tatkala saudara perempuannya sudah punya anak. Nah, saudara perempuannya punya anak, kemudian anak bagi saudara perempuan itu adalah keponakan dari mamanya gitu. Disebut itu sebagai tonggak bagi keponakannya tadi. Iya. Jadi kalau seandainya saudara perempuan saya mempunyai anak gitu kan, saya sebagai laki-lakinya, jadi dia manggil saya mama. Mama, gitu ya. dalam istilahnya paman. Gitu. Paman. Ya paman. Tempat kalau berarti kalau ada masalah, ada apa gitu Iya, kan, iya. mamanya pribadi dulu lah yang Iya. mengetahui, nanti baru melapor Ke mamanya. ke imam khatibnya. Iya, Itu yang iya. itu ya kayak gitu ya. Iya. Ah, Jadi gini, artinya kan saudara perempuan kita tadi dia punya anak, kan berarti keponakan bagi kita. Iya. Nah, nanti kita sebagai mamanya itu ketika ponakan kita itu mau menikah, nah itu tanggung jawab ke mama itu yang mengurusnya gitu. Jadi kalau fungsi dari mama ini apa yang harus dikemukakan atau diperjelas lah gitu kan, apa fungsi mama ini yang bagus gitu kan. Saya dari rantau itu kan baca-baca, ada dari grup WA mama itu dikit-dikit ngerti lah bahasa Minang gitu kan. Iya. Ada keponakannya masalahnya kayak gini kan. Jadi saya ngerti sih, tapi nggak terlalu ngerti. Nah, fungsi dari mama ini apa sih? Saya pengen tahu gitu kan. Soalnya kan banyak kejadian dilihat di grup tempat mama itu kan, ada yang keponakannya yang jual tanah gitu kan, ada yang bercerai gitu kan, banyak lah gitu kan. Apa yang harus tips-tips yang harus kita lakukan gitu Bu untuk menyelesaikan suatu masalah itu? Jadi begini, Naif Serah, mama itu adalah sebagai tempat mengadu bagi seorang keponakannya tadi. Termasuk mau menikah dia juga itu urusan mama. Nah, termasuk dia mungkin ada pertikaian dengan keluarganya seandainya udah menikah, lalu dia terjadi cekcok dengan suaminya misalnya kan, atau dengan keluarganya. Nah, sebelum itu ke pengadilan misalnya, ya harus lewat mama dulu. Oh, berarti harus diselesaikan secara adat. Secara ada, dia punya mama gitu, punya paman. Jadi ke paman dulu. Kalau seandainya permasalahan ini nggak selesai di adat, terus itu kemana dibawa? Ya biasanya kalau urusan rumah tangga, kalau nggak selesainya di mamanya, itu baru mungkin bisa dibawa ke Badan Penasihatan Perkawinan di kantor tua. Kalau enggak juga bisa di BP4 kan di kantor tua, ya mungkin salah satunya mungkin sidang di pengadilan agama. Kalau itu kan menurut pernikahan gitu ya. Kalau di dalam menyelesaikan suatu masalah, terjadinya pertengkaran antara keponakan kita dengan orang lain itu gimana nah caranya untuk trip-tripnya untuk supaya masalah ini selesai lah ya. Tentu sebagai mama atas ada laporan dari keponakannya itu, ada misalnya keponakannya bermasalah dengan pihak ketiga, pihak atau orang lain, dia manggil dulu, panggil keponakannya, kemudian ditanya bagaimana, apa permasalahannya, duduk perkaranya bagaimana gitu kan. Ditanya dulu, istilahnya orang Minang bilang mangaruak sabi sawang. Jadi artinya diselidiki dulu akar permasalahannya. Lalu bagaimana seorang mama ini sebagai mediator, sebagai orang yang memediasi ketika ponakannya itu bermasalah dengan orang lain. Nah, kan dia udah tahu tuh persoalannya begini dari A sampai Z. Lalu dia mungkin akan pergi ke pihak yang bertikai ponakannya itu, mungkin ditanya juga. Lalu dikumpulkan mereka, dimediasi. Nah, itu kalau diselesaikan secara musyawarah dalam kaumnya itu. Kalau untuk menjadi seorang mama itu, apakah harus dengan banyak uang gitu kan? Oh, iya. Harus banyak harta gitu kan?
mana tahu nanti engkau kan saya di pulang kampung gitu kan, tempat saya nggak punya uang lagi di Jakarta gitu kan, saya jatuh pakai uang lagi pulang kampung, ternyata di kampung itu saya dilirik oleh orang gitu kan, jadi mama. Padahal saya kan cuman badan aja atau tubuh aja yang bagus gitu kan, sedangkan uang saya nggak ada, harta saya nggak ada. Itu saya dari sekarang nanyakan sama angku gitu kan, kalau seandainya memang dinilai dari uang, tentu saya dari sekarang udah tahu. Jadi kalau seandainya saya pulang kampung nanti, saya tidak kalau ditawarkan orang jadi mama gitu kan, saya nggak mau kok gitu kan. Saya begini keadaannya gitu. Itu bagaimana? Secara secara naluriahnya, secara alamiah, yang Nak Yusra itu adalah sebagai mama, walaupun kita miskin, kita kaya, itu status Nak Yusra itu adalah sebagai mama ketika saudara perempuan kita itu sudah punya anak, sudah punya ponakan. Cuma begini, kalau itu kan namanya kita sebagai mama, mungkin saudara Yusra, Nak Yusra ada 2 orang bersaudara. Nah, keduanya tuh kan jadi mama. Enggak, maksud saya ini kayak gini kok. Di dalam adat itu kan ada imamnya, ada anaknya. Apakah harus dengan punya uang gitu? Saya harus diangkat menjadi mama gitu. Kalau mama di mama Tunggana mungkin saya sebagai mama karena saya mempunyai saudara perempuan, saya punya kemenakan, mungkin itu gitu kan. Maksud saya itu kalau seandainya saya diangkat dari Imam Kati itu, adakah syarat-syaratnya yang seperti itu? Itu maksud saya. Kalau begitu, itu namanya mungkin kita sudah melangkah ke atas sedikit dari Mama Tunggana tadi. Yaitu mungkin Nak Yusra mungkin di dalam kaum itu atau dalam suku itu, istilahnya kalau di Minang dalam Sapariwa itu, Nak Yusra yang dituakan dari salah seorang Mama Tunggana tadi, dituakan menjadi Mama Pusako. Nah, Mama Pusako inilah yang memegang kendali gitu. Nah, syaratnya itu dia tidak mutlak, tidak punya uang, tidak harus punya jabatan. Nah, sementara dia yang penting syaratnya dia mau perhatian. Nah, itu yang dikatakan tadi kemanakan di bimbing tadi, dia perhatian kepada keponakannya dalam suatu kaumnya, dalam suatu periuknya itu. Itu termasuk dia dalam suatu periuk itu nanti Nak Yusra berpotensi punya jadi imam atau jadi khatib. Nah, bisa diusulkan nanti oleh kaumnya Nak Yusra itu diangkat menjadi imam atau khatib dalam adat, dalam lingkungan adat itu. Nanti diusulkan oleh kaum itu sendiri. Artinya kalau orang Minang bilang sapakai kaum, artinya sudah sepakat semua anggota keluarga besar. Berarti, itu. Di dalam menjadi mama itu tidak berpatokan dengan uang, tapi berpatokan dengan setujunya tidaknya keponakan atau saudara-saudara seringkah sukunya berarti yang ya kalau seandainya itu kan bisa terjadi gitu kan. Tentu Yusra bertanya dari sekarang gitu kan. Jadi tips-tips anak di pangku kamanakan di bimbing itu kan jangan sekedar tahu saja sering di Jakarta gitu kan aku mohon maaf aku gitu kan. Jadi banyak yang nggak tahu, harus sering-sering share sama aku kan. Iya betul. Supaya lebih tahu kan. Nasib kita ini kan nggak tahu kok. Ada juga Yusa mendengar kayak gini kok. Setinggi-tingginya tabangnya bangau, pulangnya ke kubangan juga. Nah, itu apa itu maksudnya? Ya, artinya ketika seseorang itu pergi merantau, itu dia akan kembali juga ke kampung asalnya. Itu maknanya itu setinggi-tinggi terbang bangau kembali ke kubangan, karena bangau itu kan habitat aslinya di kubangan, di kayak di sawah gitu. Jadi dia akan kembali ke kampung. Nah, otomatis sebagai seorang keponakan, dia rajin bertanya sama mamanya, dan mamanya open, terbuka. Dia mau apa yang tahu dia tunjukkan bagaimana cara
santun di kampung, bagaimana kita bertegur sapa dengan orang kampung. Syukur-syukur mamanya memberikan itu gitu. Oh iya. Ya alhamdulillah gitu kan Bu ya, sudah mulai paham, tapi belum paham gitu kan. Maklumlah Angku kan, saya selama ini di Jakarta gitu kan. Alhamdulillah, syukur, senanglah hati rasanya ketemu Angku gitu kan. Tujuannya pulang itu cuman pergi main-main, dan sambil lihat-lihat pemandangan di Maninjau ini gitu kan. Nah, sambil nyari Angku udah lama gitu kan, mau pengen nanya tanya sama Bunda deh, Bunda nggak mau jawab gitu kan. Jadi saya ingin nyari Angku dulu lah Bun. Akhirnya ketemu kita di sini. Kepada sanak saudara saya, alhamdulillah pulang dari rantau gitu kan, pengen tahu apa sih yang namanya anak di pangku kamanakan di Bimbiang itu kan. Soalnya saya udah lama nggak pulang, jadi saya kangen kampung saya. Lahir saya di Jakarta, mama saya orang Maninjau, jadi saya nggak ngerti gitu kan. Padahal tanah saya tanah orang meninjau gitu kan. Kalau seandainya mama saya sudah meninggal dan saya mungkin sudah tua nantinya, tentu saya ingin pula yang menyenangkan diri gitu kan. Malah bertanya-tanya sama Angku gitu kan, tip itu tuh gimana gitu kan. Nah kita merasa gitu kan, saya merasa orang pintar, orang punya uang, tapi sama keponakan, sama dulur saya nggak mengerti gitu kan. Jadi apalah daya hidup saya rasanya kan. Jadi saya pengen sih pulang kampung gitu kan Angku ya. Nah, Bagus ya sama Angku ini gitu kan, Angku Datuk Sapi gitu kan. Jadi saya rasa senang lah gitu kan. Jadi sedikit-sedikit tentang adat ini sudah saya mulai kuasai dan sudah mulai saya pelajari, walaupun gede kita di rantau gitu kan. Tapi darah kita masih darah Minang gitu kan. Jangan sampai kita tinggalkan. Bak kata Angku tadi, setinggi tabangnya bangun pulang nak kekubangan jiwa. Nah itulah yang harus saya benahi dalam diri saya gitu kan. Makanya saya bertanya sama Angku ya, mohon maaf ya Angku kalau banyak kesalahan saya. Mudah-mudahan Angku sehat. Ya, sama-sama. Amin ya Angku ya. Nah, kepada sanak saudara saya yang ada di perantauan, nah kalau mau pulang kampung gitu kan, pengen naik lama udah di rantau orang gitu kan, nggak tahu yang namanya adat gitu kan, karena kita darahnya ranah Minang gitu kan, kita temuin Angku kita, imam kita gitu kan. Jadi kita sering share dan walaupun kita di rantau bahasa Minang gitu kan.